Channel. Halo guys, tadi di awal video udah disuguhin nih perkenalkan masing-masing dari kelompok saya. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang minyak bumi. Nah, teman-teman semua pasti udah pernah dengar kan apa itu minyak bumi? Minyak bumi ini pasti selalu teman-teman gunain nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang pengertian minyak bumi, manfaat minyak bumi, dampak dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penipisan minyak bumi. Nah, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Dadah! Halo teman semuanya. Nah, kali ini di dalam saya bakal jelasin pengertian minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah energi cair yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Si minyak bumi sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan purba yang memendam di dalam tanah selama ribuan tahun. Akibat suhu udara yang tinggi dan juga tekanannya tinggi, membuat sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan tersebut ini berubah menjadi senyawa hidrokarbon. Nah, minyak bumi sendiri merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan kita terus-menerus memakainya. Apa saja sih yang akan terjadi jika kita terus-menerus memakai minyak bumi tanpa ada bahan bakar alternatifnya? Nah, di video selanjutnya akan dijelaskan nih berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari menipisnya minyak bumi. Aku lempar ke teman aku ya. Bye-bye! Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nih berbagai dampak yang terjadi apabila semakin hari minyak bumi akan semakin menipis, tetapi belum ada sumber energi yang dapat menggantikannya. Ada banyak sekali dampaknya, tapi saya akan menjelaskan beberapa. Salah satunya yaitu krisis energi. Nah, krisis energi sudah pasti akan terjadi karena pembangkit listrik tidak beroperasi dengan baik sehingga terjadinya listrik yang tidak berjalan di berbagai wilayah. Yang kedua yaitu transportasi lumpuh. Dikarenakan negara kita ini masih sangat bergantung terhadap minyak bumi atau bisa dikatakan bensin. Bahan bakar utama kendaraan di negara kita juga bensin. Jadi apabila minyak bumi semakin menipis, maka kendaraan tidak akan beroperasi dan akan menyebabkan juga distribusi barang dan jasa terganggu. Yang ketiga yaitu adalah ekonomi semakin menurun. Nah, barang dan jasa ini akan semakin meninggi harganya dan inflasi juga akan semakin tinggi, tetapi pengangguran akan semakin banyak. Yang keempat yaitu industri terganggu karena masih banyak sekali pabrik-pabrik menggunakan minyak tanah sebagai bahan utamanya. Salah satunya yaitu pabrik petrokimia. Yang terakhir yaitu ketahanan pangan yang terancam karena pertanian tidak akan berjalan apabila tidak ada pupuk serta tidak ada bahan bakar minyak sebagai pembantu untuk alat-alatnya. Nah, cukup segitu aja sih dampak dari saya. Yang selanjutnya akan saya lempar kepada teman saya. Nah teman-teman, itulah dampak dari penipisan minyak bumi. Nah sekarang nih kita akan membahas tentang dampak negatif dari penggunaan minyak bumi. Ini dia videonya. Nah teman-teman, di sini aku akan membacakan dampak negatif dari minyak bumi. Yang pertama ada polusi udara. Pembakaran minyak bumi dapat menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida yang dapat menyebabkan polusi udara. Yang kedua, perubahan iklim. Menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dapat menyebabkan perubahan iklim global. Dan yang ketiga, kecelakaan lingkungan. Tumpahan minyak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berdampak pada ekosistem laut. Keempat, ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan. Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak terbarukan, sehingga ketergantungan pada minyak bumi dapat menyebabkan krisis energi di masa depan. Kelima, dampak pada kesehatan. Paparan polusi udara dari minyak bumi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti asma, bronkitis, dan penyakit jantung. Keenam, kerusakan ekosistem. Eksplorasi dan produksi minyak bumi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat alam. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah konflik sosial dan politik. Persaingan untuk menguasai sumber daya minyak bumi dapat menyebabkan konflik sosial ataupun politik. Oleh karena itu, penting untuk mencari alternatif sumber energi yang lebih ramah untuk berkelanjutan. See you guys! Nah itu dia dampak negatif dari penggunaan minyak bumi. Tapi teman-teman, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh masih banyak sekali memerlukan minyak bumi. Nah berikut penjabaran tentang pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini aku kembali lagi nih akan menjelaskan berbagai
manfaat yang ada pada minyak bumi. Selain dia memiliki sisi negatif, dia juga memiliki banyak sekali manfaat loh di kehidupan kita. Salah satunya sebagai bahan bakar utama, bahan bakar kendaraan. Karena negara kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu masih sangat bergantung kepada minyak bumi, sehingga bahan bakar utamanya adalah bensin. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang tidak bisa memanfaatkan sumber energi lain. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri. Minyak bumi digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk, salah satunya plastik, bahan kimia, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu sebagai pemanasan dan pendinginan. Minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanasan dan pendinginan, terutama di daerah yang memiliki musim dingin yang panjang. Yang kelima dan yang terakhir adalah transportasi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk transportasi laut, udara, maupun darat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, itulah penjelasan tentang dampak positif dari penggunaan minyak bumi, guys. Tadi kita udah membahas tentang dampak negatif, dampak positif, dan sekarang kita akan membahas tentang upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir penggunaan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan memberitahukan upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi minyak bumi. Nah, sebagai seseorang siswa, pasti kita tahu bahwa energi minyak bumi dari hari ke hari makin menipis jumlah tersediaannya. Oleh karena itu, saya mempunyai beberapa tips ataupun upaya-upaya yang dapat menghemat energi minyak bumi. Yang pertama, menghemat energi. Menghemat energi ini dapat kita lakukan dengan cara mematikan lampu, mematikan AC, atau mematikan alat elektronik lainnya. Yang kedua, kita dapat menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, seperti bersepeda, berjalan kaki, ataupun menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kita dapat mengurangi penggunaan limbah plastik karena kita tahu bahwa limbah plastik ini terbuat dari limbah minyak bumi. Yang keempat, kita dapat mempelajari bagaimana cara membuat persediaan energi efisiensi. Yang kelima, kita bisa menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dengan cara menggunakan 3R, reuse, reduce, recycle. Nah, segitu dulu guys upaya-upaya yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke guys, gitu aja video penjelasan tentang kami tentang minyak bumi. Semoga kalian dapat terhibur dan juga menambah wawasan kalian terkait minyak bumi. Terima kasih telah menonton.